Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadrian Al-Arifin, NIM 1201181050 dari kelas Teknik Industri 4206 dari kampus Telkom University tercinta. Nah, di sini Rehan akan menjelaskan tentang soal UAS Statistika Industri. Nah, yang pertama, soalnya itu yaitu tentang one way ANOVA. Nah, soalnya seperti ini. Jadi, sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik 1. Jasa keuangan 2. Dan pengolahan makanan 3. Memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar seperti yang disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Nah, di sini soalnya angka-angkanya, data-datanya. Nah, lalu di sini pertanyaannya, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Nah, langkah pertama, apa yang mesti kita lakukan untuk menyelesaikan soal ini? Yaitu pertama berarti pastinya tentukan hipotesisnya dulu. Nah, yang pertama nomor 1 yaitu hipotesis 0. Nah, di sini dari soal kita ketahui bahwa hipotesis 0-nya itu yang keuntungan tahunan atau per karyawan adalah sama besar. Nah, di sini syaratnya yaitu mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3. Lalu H1-nya yaitu kebalikannya, yaitu keuntungan tahunan per karyawan adalah tidak sama besar. Nah, di sini ditandai dengan seperti tanda di H0, mu 1, mu 2, mu 3, namun berbeda sedikit dengan ini, misalkan ada tanda tidak sama dengan di sininya, misalkan mu 1 tidak sama dengan mu 2 sama dengan mu 3, atau misalkan mu 1 sama dengan mu 2 tidak sama dengan mu 3, seperti itu. Nah, lalu di sini langkah selanjutnya yaitu apa? Yaitu uji statistik. Nah, berarti di sini kita menggunakan statistik uji F. Nah, pertama kita buat dulu tabel yang tadi, buat lagi tabel baru, lalu kita jumlahkan di perusahaan 1, bukan perusahaan, tadi keadaan 1, lalu keadaan 2, keadaan 3, dan totalkan semua. Nah, hasilnya adalah seperti pada gambar. Nah, lalu di sini setelah ini kita tentukan jumlah kuadrat, derajat bebas, rataan kuadrat, dan nilai F. Nah, di sini saya sudah hitung angkanya, namun saya akan jelaskan bagaimana dapat angka seperti ini. Nah, oke. Jadi pertama di sini tuh kita hitung SST-nya terlebih dahulu. Nah, SST-nya itu kita hitung dengan rumus yang ada di sini. Sudah saya sediakan. Berarti SST, kurang kelihatan ya? Kita ganti warna deh. Warna hijau sama dengan, kurang juga, warna oranye deh kayaknya ya. Nah, kita hapus. Nah, kita lanjut. Nah, di sini rumusnya seperti pada tertera pada di kanan ini, gambar di kanan ini, yaitu YIJ kuadrat dikurangi T kuadrat per N kali K. Nah, pertama YIJ itu apa? YIJ itu yaitu angka-angka yang ada pada soal tadi yang di awal, yaitu misalkan ini 49,1, 55,6,
dan seterusnya sampai 15,8. Nah, di sini dikuadratkan berarti kita kuadratkan satu-satu ini, lalu ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Semua sampai 15,8. Kita tulis 49,1 kuadrat tambah bla 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 tambah 15,8 kuadrat. Nah, lalu dikurangi dengan, nah T kuadrat itu apa? T kuadrat itu ini. Nah, berarti 518,2 kuadrat dibagi N sama K. Nah, NK itu apa? Nah, N itu yaitu jumlah dari datanya yang ini 1, 2, 3, 4, 5, berarti ada 5. Nah, K-nya itu sendiri yaitu ininya, jenis-jenisnya itu 1, 2, 3, berarti 5 dikali 3. Nah, setelah dihitung hasilnya kita dapat yaitu 1925,56. Sorry. Nah, sudah kita dapat SST-nya, lalu apa yang harus kita hitung yaitu SSK. SSK yaitu sama dengan rumusnya tertera pada gambar, yaitu seperti ini. Nah, di sini berarti TJ kuadrat itu, nah angka-angka di sini. Nah, berarti 191,5 kuadrat ditambah 191,3 kuadrat ditambah 135,4 kuadrat set. Nah, lalu dibagi dengan N, berarti N-nya itu 5. Lalu dikurangi dengan T kuadrat dan per NK lagi, seperti yang tadi SST. Berarti 518,2 kuadrat dibagi 5 kali 3, 15. Oke. Nah, didapat angkanya yaitu sama dengan 418,14. Nah, setelah itu kita hitung SSE. SSE itu rumusnya SST dikurangi SSK. Berarti SSE sama dengan, langsung saja, 1925,56 dikurangi 418,14. Nah, sama dengan, yaitu angkanya ini 1507,42. Nah, kita dapat. Lalu setelah itu kita tentukan derajat bebasnya. Nah, derajat bebasnya itu rumusnya ini tuh 2 dapat dari mana? Yaitu K dikurangi 1. K-nya itu 3, dikurangi 1 sama 2. Lalu ini kita tulis saja K kurangi 1. Yang ini K dikali N min 1. Lalu yang ini K dikali N kalinya 1 sama dengan, nah seperti ini. Lalu untuk mencari rataan kuadrat, yaitu jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. 418,14 bagi 2 segini. 1507,42 dibagi 12 hasilnya segini. Lalu ini F-nya itu dapat dari mana? Dapat dari 209,07 dibagi 125,209,07 yaitu MSK. Nah, ini 125,62 yaitu MSE. Nah, di sini rumusnya salah, yaitu harusnya MSK per MSE. Seperti itu. Nah, didapat hasilnya F
sama dengan 1,66. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk ke kriteria uji. Di soal terdapat taraf nyata 5%, berarti alfanya 0,05. Lalu V1 sama V2 tadi sudah kita dapat yaitu 2 dan 12. Nah, untuk mendapatkan F alpha kita cari dari F tabel. Dari F tabel kita dapat angkanya yaitu 3,89. Nah, jadi keadaannya yaitu tolakan 0 jika F lebih dari sama dengan 3,89 dan tidak tolakan 0 jika sebaliknya. Nah, lalu kita sudah tahu bahwa F-nya itu adalah 1,66. Jadi ternyata F-nya sama dengan 1,6 kurang dari 3,89, maka tidak tolakan 0. Jadi pada taraf nyata 5% cukup bukti bahwa keuntungan tahunan per karyawan adalah tidak sama besar. Seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.